Selamat siang, Prof. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Doan Inovan P. Siregar. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, dengan NIM 22055311134. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu Science of Engineering Materials. Pada pokok yang pertama yaitu pengenalan atau introduction, yang kedua the base role and definition, yang ketiga base equilibria of one and two component system, one component system. Yang keempat classification of alloys, single phase alloys, multi phase alloys. Kita masuk yang pertama yaitu introduction. Pada volume pertama kita telah mempelajari karakteristik dan molekular pembentukan fase gas, cair dan padat. Untuk saat ini studi terorganisir dari sistem di mana dua atau lebih fase terjadi bersama-sama dalam keseimbangan. Sebuah sistem adalah bagian dari materi alam semesta yang dapat kita pilih untuk pertimbangan. Kesetimbangan antara dua atau lebih fase dalam suatu sistem adalah mudah dipelajari dengan bantuan aturan fase yang diturunkan atau termodinamika oleh J. Willard Gibbs sejak tahun 1878. Selanjut yang kedua yaitu the phase role and definition. Fasa, phase, dalam terminologi atau istilah dalam mikrostrukturnya adalah suatu daerah atau region yang berbeda struktur atau komposisinya dari daerah lain. Diagram fase atau phase diagram adalah suatu diagram yang menunjukkan fase dalam suatu sistem material di berbagai suhu, tekanan, dan komposisi. Definisi fase telah diberikan di atas, khususnya penting dalam menerapkan aturan fase adalah jumlah fase. Gas yang saling bercampur, campuran gas dalam sistem apapun hanya terdiri dari satu fase. Cairan yang dapat bercampur sama membentuk satu fase dalam kasus cairan bercampur. Jumlah fase sama dengan jumlah cairan dalam sistem. Benda padat yang memiliki komposisi kimia yang sama tetapi jumlah struktur kristal yang berbeda atau polimorf merupakan fase yang berbeda, dan begitu juga padatan yang berbeda dari komposisi kimia yang berbeda, kecuali padatan yang berbentuk padatan larutan, misalnya kuningan. Fase tunggal oksida aluminium yang mengepul oksida N-aluminium terlarut. Perlu dicatat bahwa fase tidak perlu dilakukan dalam satu unit, tapi dapat terbagi menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Sejumlah komponen pada equilibrium adalah bilangan terkecil dari unsur konstituen yang berbeda. Secara independen dalam hal komposisi, setiap fase sistem dapat diekspresikan. Itu sistem air di titik triple, misalnya hanya memiliki satu komponen saja. Karena semua tiga fase gas, cairan, dan uap pada dasarnya H2O dalam komposisi. Mengingat lagi sistem yang lebih kompleks seperti disosiasi kalsium karbonat sesuai persamaan. Kalsium karbonat, reaksi kalsium karbonat setimbang dengan CaO plus CO2. Ada tiga fase yaitu CaO CO3 padat, CaO padat dan gas, CaO padat dan gas CO2. Namun jumlah komponennya dua, karena masing-masing dari tiga fase dapat diekspresikan dalam bentuk dua molekul spesies, misalnya CaO dan CO2. Beberapa aplikasi dari fase yang pertama, titik triple. Dalam kasus ini, P sama dengan 3, C sama dengan 1. Oleh karena itu, F sama dengan 1 kurang 3 tambah 2 sama dengan 0. Oleh karena itu, sistem invarian dan tidak ada tekanan atau suhu yang bisa bervariasi tanpa perubahan dalam jumlah fase. Yang kedua itu dekomposisi kalsium karbonat. P sama dengan 3, C sama dengan 2. Oleh karena itu, F sama dengan 1. Sistemnya univarian, dan baik tekanan atau suhu bisa bervariasi, atau dalam batas-batas tertentu, tanpa perubahan jumlah fase. Yang ketiga itu transformasi fasa. Cu tembaga. Cu, reaksi Cu setimbang dengan Cu liquid. Fe solid setimbang dengan Fe solid.
Ada 3 garis, yaitu pemisah, ya ini padat, yang kedua cair, yang ketiga yaitu gas. Pemisah batas antara padat dengan cair yaitu garis sesuai dengan tekanan dan suhunya. Pada 760 mmHg, air berubah menjadi padat yaitu es beku dengan suhu 0 derajat. Pada garis batas antara air dengan uap, yaitu gas atau uap atau gas, di mana suatu garis tergantung sesuai dengan tekanan dan temperatur. Di mana dalam 1 atm atau 760 mmHg, air dapat mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Pemisah antara atau batas dari gas yaitu padat, yaitu inilah garis menyublim. Gas dapat menyublim menjadi gas pada suhu dan tekanan tertentu. 3 garis yaitu pertemuan satu titik yaitu garis triple point pada suhu 0,0098 derajat Celcius. Tekanan uap, logam, dan paduan sangat kecil dan kecil bisa terbengkalai. Oleh karena itu, hanya 2 variabel yang perlu dipertimbangkan, yaitu suhu dan konsentrasi. Setiap sistem di mana hanya fase padat dan cair yang disebut sistem kental. Mereka biasanya diselidiki dengan tekanan konstan. Karena dari tekanan konstan, jumlah derajat atau kebebasan atau F menjadi kurang 1 dan sistem kental diwakili oleh persamaan aturan fase. Representasi grafis dari hubungan fase dengan 2 komponen sistem kental disederhanakan dengan mempresentasikan pada rektangular koordinat, suhu versus komposisi atau konsentrasi. Sistem kental 3 komponen atau temari akan memiliki 3 variabel independen, namun 2 diantaranya adalah konsentrasi dan yang ketiga adalah suhu. Tokoh 3 dimensi akan melakukannya. Oleh karena itu, perlu untuk menciptakan suatu sistem Turner secara grafis. Kita masuk yang ketiga, yaitu phase equilibria of n2 component system, one component system. Sistem atau satu komponen bahan murni merupakan satu komponen sistem. Dalam sistem seperti itu, fase yang berbeda memiliki komposisi yang sama. Sebuah diagram seperti gambar 1 yang ini, 1.1, yang memberikan kondisi equilibrium antara berbagai bentuk atau fase suatu zat disebut equilibrium diagram atau diagram fase. Diagram seperti itu menarik informasi. Misalnya kesetimbangan uap cair dan L liquid. Jelaslah bahwa pada perubahan kondisi menjadi C, yaitu konstan tekanan dan penurunan suhu, atau ke D. Sistem stabil seperti yang terlihat pada gambar 1 memiliki tekanan uap lebih besar daripada yang stabil pada suhu yang sama. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.1 bahwa jika uap pada tekanan di bawah 3 titik didinginkan secukupnya, uap melewati diacak ke bentuk padat tanpa intervensi tahap cair. Tidak ada titik kritis yang pernah diamati dalam transformasi polimorfi. Ini adalah titik perbedaan mendasar antara fenomena polimorfi dan fenomena perubahan keadaan. Tidak adanya titik kritis antara dua fase padat kristal, namun cukup diharapkan. Sejak transisi terus-menerus dari satu padat ke yang lain tidak mungkin. Sistem dua komponen. Bahan dengan dua komponen disebut sistem biner. Cukup yang umum pada tipe-tipe kombinasi dua komponen adalah peleburan hubungan. 2O NaCl merupakan kelarutan garam NaCl Indonesia, air garam, dan OP garis S di air garam. Ekstrim aksis menunjukkan 100% H2O dan 30% NaCl.
Hal ini terbukti pada gambar 1.2 bahwa larutan garam dan air dapat dikurangi dengan kurangnya dari ODC solidifikasi. Untuk sistem HO dan NaCl komposisi eutektik yang ditandai oleh persimpangan kurva kelarutan adalah 23,3 NaCl dan 76,7% H2O. Nih, 23,3 NaCl. Komposisi eutektik untuk sistem H2O CaCl2 ditunjukkan pada gambar 1.2b adalah 20% CaCl2 dan 71% H2O. 20%, 29% CaCl2 dan 71% H2O. Kalsium klorida larutan komposisi ini tetap cair pada suhu terendah mungkin, minus 51 derajat Celcius, sementara larutan NaCl yang sama membeku pada minus 21 derajat Celcius. Kalsium klorida dan bukan natrium klorida sebelumnya digunakan lepaskan es dari jalan raya di daerah yang sangat dingin. Kelarutan dan hubungan pembekuan yang meleleh, seperti yang telah kita lihat di atas, cukup umum pada sebuah jenis kombinasi dua komponen, termasuk sistem paduan biner. Kita bisa mempelajari paduan semacam ini paling efektif dengan menggunakan diagram fasa atau equilibrium. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu classification of alloys. Paduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki sifat logam dan terbuat dari dua atau lebih bahan yang setidaknya satu sebuah logam secara struktural. Paduan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu paduan fase tunggal dan multifase. Pertama itu solusi padat. Solusi padat hanyalah solusi solid yang terdiri dari dua atau lebih jenis atom membentuk satu tahap. Istilah pelarut digunakan untuk merujuk pada yang lebih melimpah bentuk atom dalam larutan padat, dan istilah zat terlarut lebih sedikit melimpahkan atom terlarut didistribusikan melalui kisi-kisi dari kristal pelarut. Kisi dari larutan padat yang dihasilkan pada dasarnya itu dari pelarutan murni atau pelarut murni. Namun, atom zat terlarut mungkin menempati dua tipe posisi yang berbeda dalam kisi pelarut, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.3. Jika mereka mengganti atom pelarut dan dari kisi, kombinasi yang dihasilkan adalah padatan substitusi larutan. Sebagai alternatif, jika mereka menempati posisi interstisial Y antara atom kisi, kita memiliki solusi solid interstisial. Solvent atom, solid atom, solvent atom, solid atom. Dua bentuk dasar solusi padat. Padatan substitusional larutan, yang B padatan larutan padat interstisial. Solusi padat substitusi. Substitusi ini dia. Yang A. Jenis ini sering dibuat meningkatkan kekuatan logam yang diberikan. Sejumlah aturan umum yang tersedia sebagian besar melalui kurva Hume. 1 sampai yang pertama, 1 sampai bantuan dalam pemilihan elemen paduan yang tepat. Singkatnya, peraturan ini adalah sebagai berikut. Peraturan yang pertama yaitu faktor ukuran relatif atau solubilitas padat yang ekstensif dari logam di logam lain hanya terjadi jika diameter dari pelarut dan atom terlarut berbeda kurang dari 15%. Yang kedua, bahan kimia faktor afinitas. Untuk solusi padat terjadi antara dua logam di mana tidak boleh ada perbedaan yang berarti dengan elektronegativitas. Kekuatan paduan biasanya meningkatkan duktilitas menurun. Dengan memesan efek seperti itu diucapkan dalam sistem tersebut, di mana bentuk sel satuan diubah dengan pemesanan. Namun dapat diabaikan di mana fasa yang dipesan memiliki struktur kisi yang sama dengan fasa yang tidak teratur.
Dengan mudah, bagaimanapun menghasilkan perubahan ganti rugi dalam sifat listrik. Resistivitas listrik menunjukkan penurunan yang ditandai saat pemesanan terjadi dalam bentuk padat yang tidak larutan. Gambar 1/4. Persamaan atomik dalam A yang A kosong berisi yang B. Padatan teratur larutan. Perbedaan yang sangat jelas. Dalam beberapa kasus, solusi solid interstisial sangat penting. Dengan demikian, larutan interstisial karbon dalam besi adalah dasar baja. Pengerasan permukaan baja yang dihasilkan oleh proses karburasi juga disebabkan oleh larutan interstisial karbon yang terdifusi ke dalam permukaan baja nitrogen interstisial digunakan dalam proses nitridasi. Terus tahap intermediate. Struktur kristal larutan padat seperti kita lihat di atas pada dasarnya adalah logam pelarut dengan sedikitnya perbedaan parameter kisi. Dalam banyak sistem paduan, bagaimanapun fase yang berbeda secara kriografi berbeda dengan komponen murni yang terbentuk. Ini disebut fase intermediate. Terkadang fase intermediate ada dengan komposisi tetap, yaitu dengan rasio tetap dari atom komponen, atau lebih dari sekedar rentang kecil dari komposisi. Kemudian disebut intermediate atau intermetalik senyawa-senyawa karena mereka menunjukkan titik leleh yang tajam atau titik dekomposisi dan karakteristik. Seperti berbeda spesies kimia, 3 jenis senyawa perantara atau intermetalik yang paling umum adalah senyawa valensi, senyawa interstisial, dan senyawa elektron. Yaitu pertama senyawa valensi. Mereka terbentuk secara kombinasi dari dua atau lebih logam yang memiliki perbedaan yang cukup besar dalam elektrokenegativitas. Kombinasi itu terjadi dalam bentuk stokiometri proporsi, tetapi umumnya tidak mengikuti aturan valensi kimia. Yang B, senyawa interstisial. 5 unsur memiliki relatif atom kecil, yaitu hidrogen, oksigen, dan karbon, boron, dan nitrogen, yang membentuk solusi solid interstisial seperti yang telah kita lihat di atas. Bentuk interstisial dalam logam transisi seperti scandium atau R, titanium atau Ti, zirconium atau Zr, tantalum atau Ta, tungsten atau W. Rasio dan struktur kristal senyawa berbeda dari komponennya. Contoh tipikalnya adalah karbida besi atau FCC, disebut dengan cemented. Yang terakhir yaitu senyawa elektron. Adalah senyawa intermetalik yang terbentuk dari dua logam kurang dari SaGaOe, ukuran atom namun berbeda dalam valensi nama. Berasal dari fakta bahwa mereka memiliki rasio pasti elektron valensi terhadap atom. Dalam menghitung rasio elektron atom, jumlah elektron valensi yang ditugaskan ke elemen diambil seperti yang sesuai dengan kelompoknya. Pengecualian untuk ini adalah elemen transisi dari kelompok ke-8, tabel 1 kemudian 1.2. Namun jumlah elektron valensi dimasukkan 0. Jadi untuk tujuan perhitungan CU, AG, dan AU bersifat univalen. Mg, Jn, Cd, dan Hg bersifat bivalen. Al adalah trivalen, Sn bersifat tetravalen, namun elemen transisi seperti Fe, CONi, dan Pd non-valen. Untuk contohnya, rasio elektron dari senyawa CuSi adalah 3 kali I tambah 1 kali 3 per 4 sama dengan 3 per 2. Dan seterusnya FeSJn21 adalah 5 kali 0 tambah 21 kali 2 per 26 adalah 21 per 13. Multiphase alloys. Paduan fase tunggal terbentuk sepanjang batas padat kelarutan tidak melebihi. Bila batas ini melebihi, multifase atau polifasa dibentuk mengandung 2 atau lebih struktur. 1 atau lebih yang mungkin merupakan logam murni atau sejenis fase tunggal paduan. Seperti larutan pada substitusi atau interstisial, multiphase paduan lebih umum daripada paduan phase tunggal dan jumlah
dan juga industri yang lebih penting, karena propertinya bisa bervariasi. Properti dari logam paduan multifase bergantung pada karakteristik fase individu dan distribusi fase dalam struktur mikro. Yang kedua itu paduan fase ganda. Paduan fase tunggal terbentuk selama batas kelarutan padat tidak melebihi. Bila batas ini melebihi, paduan fase ganda atau fase poli dibentuk yang mengandung dua atau lebih struktur. Satu atau lebihnya merupakan logam murni atau jenis paduan fase tunggal. Seperti larutan padat substitusi atau interstisial, paduan fase ganda lebih umum daripada paduan fase tunggal dan juga lebih penting secara industri karena sifatnya dapat bervariasi sampai tingkat yang lebih tinggi. Sifat-sifat dari paduan fase ganda bergantung pada karakteristik fase individu dan distribusi fase dalam struktur mikro. Sekian hasil penjelasan saya. Berikut saya sertakan yaitu sumber referensi yang saya ambil untuk melengkapi tugas ini dan penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf Prof jika banyak kesalahan yang saya berikan atau yang saya buat. Mohon bimbingannya Prof untuk menunjang saya yang ke lebih baik. Terima kasih semua, terima kasih Prof. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf.